Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Lilis Herlina. Hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu teks laporan percobaan. Kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dan kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode daring, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. 2. Menjelaskan pengertian teks laporan percobaan. 3. Menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan. 4. Menjelaskan tujuan teks laporan percobaan. Dan yang kelima, menjelaskan fungsi teks laporan percobaan. Nah, materi yang akan dibahas pada hari ini dari teks laporan percobaan itu, 1. Pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketiga, tujuan teks laporan percobaan, dan yang keempat, fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan sangat penting untuk kalian pahami karena dalam pembelajaran sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, materi kita bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain yaitu eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian kata laporan. Apa itu laporan? Nah, laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi, laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Nah, kemudian ada kata teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi yang dimaksud dengan teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu adalah pengertian dari teks laporan percobaan. Sekarang lanjut ke ciri teks laporan percobaan. Nah, ciri yang pertama yaitu 1. Fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Jadi, ketika kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikanlah dengan pasti. Contohnya, ada 2 buah kalimat. Kalian coba simak baik-baik. Kalimat ke-1, kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Nah, itu termasuk kalimat fakta bukan? Coba kalian ingat kembali perbedaan fakta dan opini. Ya, kita bahas. Kalau ciri fakta, 1. Dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, berdasarkan kenyataan. Dan yang keempat, ukuran atau indikatornya jelas. Nah, sedangkan opini, ya, ciri dari opini itu 1. Kurang dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, berdasarkan perkiraan, kemungkinan, perasaan, gagasan, dan pendapat seseorang. Dan yang keempat, ukuran atau indikatornya belum pasti. Nah, itu ya, itu perbedaan antara fakta dan opini. Nah, pada kalimat 1, bukan kalimat fakta.
Mengapa coba? Ya, karena pada kalimat tersebut ada kata sekitar. Kata sekitar itu sesuatu yang belum pasti, maka belum bisa dikatakan sebagai kalimat fakta. Ya. Nah, kalimat yang kedua, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Nah, kalimat tersebut baru termasuk ke dalam kalimat fakta. Ciri teks laporan yang kedua yaitu lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Nah, teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap agar pembaca dapat memahami secara utuh hasil dan data percobaan pada teks tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Ciri teks laporan yang ketiga yaitu objektif. Ya, apa arti objektif? Objektif itu sesuai dengan keadaan, artinya yang sebenar-benarnya. Pernahkah kalian melakukan percobaan? Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu anggapan dasar atau kita sering menyebutnya dengan dugaan awal. Misalnya, kalian melakukan percobaan menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajanan di sekolah itu mengandung zat pewarna yang berbahaya. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan tidak semuanya mengandung zat pewarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya atau itu yang disebut dengan objektif. Adapun tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, sekarang fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan, yaitu 1. Sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai bukti, yang ketiga sebagai dokumentasi, keempat sebagai pemecahan masalah, dan kelima pertanggungjawaban. Fungsi yang pertama sebagai sumber informasi. Teks laporan percobaan menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun dengan data dan fakta. Fungsi teks laporan percobaan yang kedua yaitu sebagai bukti. Teks laporan percobaan disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan, membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan percobaan. Baik itu dilakukan untuk menguji atau untuk membuktikan suatu teori. Fungsi teks laporan percobaan yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi. Teks laporan percobaan menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi atau penelitian. Ya. Pendokumentasian itu penting karena dari hasil dokumentasi tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kajian penelitian bagi regenerasi. Fungsi teks laporan percobaan yang keempat yaitu sebagai pemecahan masalah. Bisakah teks laporan percobaan sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Sebagai contoh, kalian suka bakso. Pasti banyak di antara kalian yang suka bakso. Ada yang hampir tiap hari makan bakso, ada yang hanya sekali-kali saja makan baksonya. Tapi kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini memecahkan masalahnya? Saya itu suka bakso, tapi takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan bisa memberikan jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya
percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya untuk menguji bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu, kalian sudah tidak was-was lagi. Kalau mengandung formalin, pasti kalian tinggalkan. Kalau tidak mengandung boraks atau formalin, kalian dengan senangnya bisa jajan bakso yang kalian suka. Nah, itulah fungsi pemecahan masalah. Jadi, teks laporan percobaan memberikan atau menjelaskan dasar keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Suatu masalah akan terpecahkan apabila telah dilakukan suatu percobaan. Fungsi teks laporan percobaan yang kelima yaitu sebagai pertanggungjawaban. Laporan disusun jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Kemudian, kita membuat laporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang ditugaskan kepada kita sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah untuk mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar-benar melakukan percobaan tersebut atau belum. Ya. Jadi setiap hasil percobaan atau penelitian, maka peneliti atau penulis memiliki tanggung jawab terhadap data yang dilaporkan. Nah, itulah fungsi dari kelima teks laporan percobaan. Nah, untuk mudah diingat, 5 fungsi dari teks laporan percobaan itu kita singkat supaya mudah diingat dengan info buku masa tanggung. Ya. Nah, itu singkatan dari info sebagai singkatan dari sumber informasi, kemudian dari kata bukti, ku-nya dari kata dokumentasi, kemudian masanya dari kata masalah, dan tanggungnya dari kata pertanggungjawaban. Ya. Jadi 5 fungsi teks laporan percobaan itu kita singkat dengan info buku masa tanggung. Ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini dari pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, tujuan teks laporan percobaan, dan fungsi teks laporan percobaan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.